Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita, karena di sini ada sahabat, sahabat Ceris temani kita. Halo sahabat Ceris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Cherry. Selamat datang di Ramadan 2022. Pada kali ini saya Isal Patricia dengan rekan saya yakni Dinda Cynthia Putri Windari akan menemani teman-teman di Ramadan Ceris 2022. BTW nih Din, kan cara mengenai Ramadan. Pasti banyak sekali ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan. Tapi konon nih ya, yang sering terdengar itu rumornya tentang bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Kalau menurut pandangan kamu itu setuju nggak sih sama rumor-rumor itu? Kalau menurut aku pribadi sih, aku kurang setuju ya. Ya mungkin kalau orang puasa tuh bawaannya cuma capek gitu kan ya, karena seharian nggak makan atau nggak ada asupan yang masuk. Tapi tuh tidur bukanlah salah satu atau satu-satunya cara biar kita itu teralihkan kalau kita tuh puasa atau kita capek. Ada hal-hal lain kayak gitu. Oh iya betul, ada hal lain yang lebih bermanfaat ya bisa kita lakukan di Ramadan kali ini. Nah, salah satunya nih Din, kan tadi kita udah opening bahwa Ramadan kali ini kita para pegiat literasi sekaligus para novelis akan memberikan suatu sajian yang unik, yakni Ramadan Ceris. Nah, BTW nih Din, sebelum kita bicara mengenai Ramadan Ceris ya, menurut kamu perbedaan dari Ramadan tahun lalu yang udah ada si corona nih sama Ramadan sebelum-sebelumnya nih apa? Karena kan pasti setiap orang itu merasakan ada nggak sih perbedaan antara Ramadan tahun lalu, tahun lalu. Kalau menurut aku pribadi itu perubahannya lumayan signifikan ya, atau jauh banget gitu kayak tahun kemarin, apalagi di tahun 2020 gitu kan. Nah, kalau di tahun ini tuh pastinya agak lebih luas gitu ya, kita mau kemana itu kita lebih enjoy gitu. Karena juga udah ada pencegahan yaitu vaksin gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum vaksin, silakan vaksin dulu biar kalian boleh keluar. Nah, perubahannya ya kita bisa lebih dekat dengan keluarga, itu yang pasti karena udah mulai bebas kayak gitulah. Kalau Kak misal sendiri kayak gimana? Aku juga ngerasain perbedaan yang sangat signifikan sih. Aku dulu itu sering sekali kalau Ramadan sering ngabuburit, terus bisa keluar kemana-mana dengan bebas, apalagi mungkin bisa mudik ke rumah nenek dengan senang hati. Kalau sekarang kan ada pembatasan antara pemudik gitu. Jadi kayak agak sulit karena memang corona ini sangat membatasi ruang kita untuk berinteraksi dengan orang. Lalu aku juga ngerasain ya sangat perbedaan yang sangat signifikan itu di perkumpulan teman-teman sih. Kayak aku kan biasanya ada hangout bareng gitu. Terus mungkin anak-anak kecil tuh biasanya di desa aku tuh main petasan, tapi sekarang udah jarang sekali. Dan karena ya mungkin musim pandemi ini ya jadi kayak agak berkurang dan dibatasi, jadi ya agak sepi gitu, jadi kayak kangen tahun lalu. Oke, Din, kita lanjut bahas seperti yang tadi kita bahas mengenai Ramadan Ceris. BTW ya, kan kita kan sesama pegiat literasi. Nah, pasti teman-teman di luar sana, sahabat literasi di luar sana kan belum paham nih ya, Ramadan Ceris itu apa sih, Din?
Oke, jadi seperti tahun sebelumnya ya, bahwa kita itu di Church itu ada kegiatan rutin setiap bulan Ramadan. Nah, yang mau aku sampaikan di sini tuh Ramadan Church itu bukan Ramadan yang harus selalu baca buku dan sebagainya gitu kan ya. Kayak bintang-bintang itu enggak, tapi kita di sini tuh kayak tambah literasi kita, tapi kita juga berbagi kisah gitu loh sama orang lain. Jadi istilahnya itu kayak acara tahunan buat memeriahkan bulan Ramadan yang diadakan Ceris dengan bentuk konten-konten digital di mana nanti kita itu kayak habis baca buku nih, misalnya buku kita dibaca atau kita baca buku orang lain terus kita review. Nah, nanti reviewannya atau intisari dari buku itu tadi kita kaitkan sama bulan Ramadan. Kan pasti kan di sebuah buku ada kayak kejujuran atau sebagainya gitu kan. Nah, itu nanti dimasukin atau dikaitkan dengan bulan Ramadan itu jujurnya seharusnya seperti ini. Kalau di buku ini kayak gini. Jadi kita bisa mengkaitkan antara intisari dari sebuah buku dengan kehidupan kita di keseharian kita selama Ramadan. Kurang lebih kayak gitu, Kak Misal. Kalau ini kan Kak Misal juga dari pegiat literasi. Tahun kemarin juga Kak Misal juga jadi salah satu pegiat di Ramadan Ceris ini juga. Nah, kira-kira aku mau tanya nih, benefit atau manfaat apa aja sih yang mungkin Kak Misal dapat setelah Kakak ikut Ramadan Ceris ini? Banyak sih sebenarnya, Din. Kalau misalnya aku cerita ini pasti panjang sekali, tapi aku akan cerita sedikit aja ya. Ya, yang pertama itu mungkin mengisi waktu yang kosong ini dengan sesuatu hal yang lebih bermanfaat aja sih itu. Oh gitu, berarti kan di Ramadan Ceris ini buat konten digital, berarti kita harus spend waktu, kita harus spend time, harus juga kita harus effortnya harus tinggi juga, semangat kita buat kreasi digital juga harus tinggi gitu. Mungkin selain mengisi waktu luang, mungkin ada nggak sih kebaikan atau kisah yang unik gitu di balik Kak Misal pernah jadi salah satu pegiat literasi di Ramadan Ceris ini? Ada banget banyak. Nah, salah satunya ini aku juga dapat berbagi kisah dan sebuah kebaikan dari buku aku sendiri gitu. Apalagi yang intisarinya itu dikaitkan dengan bulan Ramadan. Kayak ceritanya itu kan cerita buku aku itu genrenya itu remaja, ada romansnya juga kayak ada ada keluarganya juga sih. Tapi kayak kita out of the box gitu. Jadi kayak kita mengintisarikan saja cerita buku kita lalu kita kaitkan dengan bulan Ramadan itu kayak seru banget. Jadi kayak aku itu juga berkreasi melalui video-video kreatif gitu. Jadi aku juga makin belajar menjadi orang yang lebih kreatif gitu sih. Oke, jadi lebih ke arah kreatif nih. Ini sih sama kayak aku juga selama Ramadan, kebetulan juga kemarin aku juga sempat collab kan sama Kak Michelle, sama Kak Dia dan penulis-penulis lainnya. Nah, di tahun ini tuh ada yang spesial gitu loh Kak. Jadi kebetulan kita itu ngajak orang umum juga, jadi nggak cuma orang-orang yang udah nulis aja di sini, tapi di sini kita juga ngajak sahabat Ceris yang lainnya atau orang-orang umum untuk gabung di kita kayak gitu. Mungkin sebagai gambaran atau kayak di angan-angannya orang-orang masyarakat umum itu mungkin bisa kakak sebutin gitu nggak sih, tahun ini tuh bakalan ada jenis Ramadan Ceris itu kayak bentuknya kayak gimana aja sih Kak? Oke Dinda dan sahabat literasi yang ada di rumah, pada Ramadan Ceris tahun ini tuh akan ada hal yang spesial karena ada berbagai macam sajian, yakni yang pertama ada animasi, yang kedua dongeng untuk si kecil, yang ketiga ada film pendek, yang keempat ada video TikTok, ada dakwah bersama novelis idaman, dan yang terakhir ada kultum bersama para